Hai. Kini saya mencuplikan suatu video yang menunjukkan keseharian kita, guys. Dimana kita itu hanya fokus kepada satu benda ini tanpa memerdulikan orang lain. Ya, itu adalah handphone, gadget, atau HP yang sering kita sebut namanya itu. Kita sering memanfaatkannya, tapi tidak semuanya dalam keadaan positif. Ada saja negatifnya. Bahkan ada orang yang sama sekali tidak dia pedulikan karena handphone tersebut. Ini contohnya. Seorang anak kecil, dia sangat terpengaruh tanpa melihat ke dalam umur dia bahwa dia itu masih harus bermain, tapi dia terpengaruh oleh handphone, sangat terpengaruh sampai-sampai dia tidak memperdulikan bermain dengan kawan-kawan, bahkan tidak memikirkan dirinya sendiri karena sebuah video atau permainan atau aplikasi yang menurut dia itu menarik. Akan tetapi, ayo kita bangkit untuk kembalikan masa muda mereka dengan bermain, bahwa mereka itu banyak teman selain dari handphone tersebut. Semangat, guys, tonton terus sampai akhir ya, guys. Di sini kita akan membahas tentang penggunaan internet yang tidak sehat masih jadi masalah. Seperti ini. Kita terlalu sibuk dengan gadget kita, laptop kita, apapun internet tergantung dengan kita. Semua teralihkan. Bahkan semua pikiran pun hanya internet. Semua teralihkan oleh handphone. Bahkan anak kecil pun sudah beralih perhatian kepada handphone. Sudah paham tentang handphone. Dari susah tidur mereka, susah diatur mereka, karena terperdaya oleh handphone. Bahkan susah membaca mereka. Di sini kita akan membahas tentang dampak penggunaan internet dan pengembangan internet di daerah. Kini, bangun tidur pun handphone yang dicari. Mau tidur, handphone yang dicari. Karena terlalu tergiur oleh like, comment, and subscribe-nya para pengikut-pengikut kita. Jadi, setiap saat like kita yang dilihat, apapun tentang handphone yang dilihat. Dan inilah dampak negatif penggunaan internet. Selalu merasa kurang. Karena apa? Kita merasa kurang dalam informasi, dalam keupdatean kita. Jadi orang-orang kini selalu mengejar keupdatean, selalu mengejar informasi-informasi terbaru dari gadget mereka. Dampak yang selanjutnya yakni fear of missing out atau FOMO. Fenomena di mana Anda merasa takut ketinggalan berbagai hal viral
atau populer yang sedang trendy di sosial media. Fenomena ini sebenarnya sudah berkembang sejak lama, sebelum merebaknya platform sosial media. Namun, dewasa ini, sosial media membuat fenomena FOMO menjadi lebih kuat dan berbahaya. Ya, selanjutnya ada memicu kecemasan dan memunculkan rasa depresi pada seseorang yang ditimbulkan oleh pengguna sosial media. Kecemasan itu ditandai dengan perasaan gelisah dan khawatir, serta kesulitan untuk tidur dan berkonsentrasi. Adapun munculnya rasa depresi itu berkaitan dengan kualitas interaksi secara online oleh orang lain dengan satu orang ke orang yang lain. Yang selanjutnya adalah pengaruhi kualitas tidur kita. Cahaya biru yang dipancarkan oleh layar handphone dan laptop dikatakan sebagai penyebab terburuknya. Dengan kata lain, jika Anda berbaring di atas kasur pada malam hari sambil memeriksa Twitter atau Facebook, Anda akan tertidur dengan gelisah. Karena kita terlalu terpancar oleh sinar dari handphone tersebut dan laptop tersebut. Handphone pun akan selalu meningkatkan rasa kecanduan kita kepada handphone tersebut. Segala apapun yang ada di internet itu didesain sedemikian rupa untuk membuat kita kecanduan akan memainkan handphone, scroll, atau yang lainnya. Dan kini kita akan membahas tentang internet kini terjangkau lebih banyak di daerah wilayah. Di sini kita akan membahas dua sektor yang ada di daerah Rote, yakni sektor ekonomi. Sektor ekonomi ini adalah kehadiran internet di Pulau Rote membantu masyarakat untuk memasarkan hasil kerajinan dan produk lainnya, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini. Jumlah kunjungan wisatawan pun menurun drastis. Dampaknya pantai Nembarala sepi kunjungan. Padahal pantai ini dikenal sebagai pantainya pun bukan salah satu spot selancar terbaik. Sering disebut pantai utara atau pantai utara dari Pulau Rote. Ini adalah salah satu sumber pencaharian yang ada di Pulau Rote yang akan atau bisa memasarkan hasil kerajinan atau produk-produk lainnya seperti kerajinan yang mereka buat, lalu tanaman-tanaman yang mereka sudah tanam itu bisa memancarkan hasil atau bisa membantu masyarakat untuk memasarkan hasil kerajinan mereka dan produksi-produksi yang mereka telah produksi di daerah mereka semua. Mari kita cermati video setelah ini.
Setelah ini kita akan membahas tentang sektor pendidikan di daerah Rote. Mari lihat cuplikan setelah ini. Sekolah Lentera Harapan SLH di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu sekolah rujukan dalam pembinaan karakter siswa. Di SLH Rotendao, siswa diajarkan pendidikan iman dan pengetahuan. Sebanyak 111 siswa sekolah dasar Sekolah Lentera Harapan Rotendao, Nusa Tenggara Timur saat ini sudah bisa mengikuti proses belajar mengajar secara normal di gedung sendiri. Sebelumnya, Sekolah Lentera Harapan Rotendao mendidik para siswanya dengan menumpang pada kantor Pemda setempat selama 4 tahun terakhir. Terdapat 6 bangunan dengan desain minimalis modern, 4 diantaranya digunakan sebagai ruang belajar para murid taman kanak-kanak dan sekolah dasar dari kelas 1 sampai kelas 4. Sementara 2 gedung lainnya difungsikan sebagai ruang guru dan gedung perpustakaan. Dengan konsep dasar pendidikan iman yang fokus pada pengetahuan sains dan karakter iman Kristiani, membuat jumlah murid semakin bertambah sejak dibuka tahun 2016 lalu. Saat ini Sekolah Lentera Harapan Rotendao memiliki 8 orang tenaga pendidik dengan kompetensi yang handal yang didatangkan dari berbagai daerah. Yayasan Pendidikan Lentera Harapan Rotendao juga membantah bahwa pelayanan pendidikan tidak saja untuk kalangan menengah ke atas, namun juga merangkul siswa dari kalangan menengah ke bawah. Dan puji Tuhan melalui Yayasan Pendidikan Pelita Harapan menjawab kebutuhan, pergumulan, dan doa dari guru serta orang tua sehingga dibangunlah gedung sekolah ini. Dan ini baru selesai tahap pertama di bulan September kemarin dan kami juga sudah mulai beroperasi di sini. Dan nanti hari Senin kami sudah mulai membuka pembelajaran secara tatap muka, blended learning, flip classroom. Jadi anak-anak akan dibagi menjadi 2 kelas. Jadi ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang untuk menerima pembelajaran di sekolah. Walau berangkat dengan keterbatasan yang ada, Sekolah Lentera Harapan Rotendao kini telah berubah menjadi salah satu sekolah rujukan dalam pembinaan karakter siswa untuk pelayanan iman Kristiani. David Wilson, kontributor Berita 1, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim berkunjung ke Kabupaten Rotendao selama 2 hari, yakni Selasa 10 hingga tanggal 11 November tahun 2020. Saat tiba, Nadiem didampingi Bupati Paulina, mengunjungi kampung tenun ikat di Kelurahan Namodale. Nadiem sempat berdialog dengan para pengrajin tenun ikat tentang motif, bahan dasar, pewarna, dan produksi para perajin. Bahkan, Mendikbud Nadiem juga sempat membeli sekitar 4 lembar kain tenunan adat Rote. Nadiem dan rombongan juga sempat berkunjung ke situs cagar budaya Masjid Tua An-Nur di Kelurahan Metina, situs cagar budaya Istana Raja Rote di Kelurahan Namodale, situs budaya Gereja Tua Mengelama, dan terakhir mengunjungi Rumah Rajati di Desa Oebao, Kecamatan Rote Barat Daya. Dan selanjutnya melakukan kegiatan internal di Mamalinda Resort Nemberala. Saya di sini untuk melihat 2 hal. Satu adalah untuk melihat apa saja dampak pandemi terhadap industri budaya di berbagai macam daerah yang terluar dan tertinggal, tapi juga daerah-daerah di timur, karena kita selalu di Jakarta kita tidak bisa melihat langsung apa yang terjadi dan dampak pandemi di mana-mana. Dan besok kita akan mengunjungi berbagai macam sekolah untuk melihat dampaknya pandemi, bagaimana pembelajaran yang banyak kali teman-teman kita sulit sekali melakukan PJJ. Jadi saya ingin melihat langsung untuk mendapat perspektif dari anak-anak di NTT. Karena memang kemarin saya ke Palu, setelah itu ke Gianyar, ke Ubud, hari ini ke NTT, kedepannya mungkin akan ada berbagai macam pulau-pulau di timur yang akan saya kunjungi untuk benar-benar merasakan seperti apa sistem pendidikan kita dan seperti apa ekonomi budaya kita di berbagai macam tempat di Indonesia. Terima kasih. Thank you kawan sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, and subscribe-nya ya. Dah.